Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir pertempuran. Setelah Guyao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak diam. Aura destruktif, yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka, menyapu seperti badai dari tempat jari Guyao mendarat. Bang bang bang. Tempat itu berhenti sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Sepertinya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. The Heavenly Flames mungkin kuat, tapi dou skill kelas Tian dari klan Gusaya bahkan lebih kuat dari mereka. Guyao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat dia melihat kumparan api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, dan kemudian mengepalkannya. Bang! Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Guyao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu, dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini menyebar. Seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya akan runtuh. Retakan spasial seluas 10.000 kaki terbentuk. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, yang duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu saja yang cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam gelap itu bisa mendarat. Tidak akan ada kehidupan ketika dihadapkan dengan jari kehancuran yang diam. Xiaoyan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi Heavenly Flame MU. Guyao tanpa sadar tertawa saat ini. Wajahnya sedikit pucat, tapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Karena Xiaoyan telah memaksa Guyao untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah memberikan tamparan keras kepada Guyao yang sangat bangga. Untungnya, semuanya akan benar-benar lenyap dengan jari ini. Xiaoyan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu, mati. Matanya menatap tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang, yang dipenuhi banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak di dalam hati Guyao. Hank Kirken. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam gelap itu melesat ke tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Gemuruh. Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antar meteorit. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Kotak keras, yang terbuat dari batu khusus, dengan cepat runtuh. Ledakan. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Mereka menabrak penghalang cahaya Douki di sekitarnya, menyebabkannya bergetar sampai berfluktuasi. Menjerang. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Douki ke dalam tubuh mereka ke dalam penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana mungkin gelombang sisa dari tabrakan kedua keterampilan Dou yang menakutkan itu diblokir? Setelah beberapa saat, Douki di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah bertarung sedemikian rupa. Ketiga sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu melebihi harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Xiao yang tidak cepat dikalahkan oleh tangan Guyao, dia telah memaksa Guyao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Guqian, Gusu, pergi dan bantu mereka. Orang tua berambut putih bernama Gushan juga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam.
Diamond Dirty. Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Douki yang agung dituangkan ke dalam penghalang Douki. Baru setelah itu penghalang Douki, yang akan hancur, menjadi stabil. Retak. Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit saat penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam yang sangat besar. Dari kelihatannya, tampaknya jari penghancuran diam hebat Gu Yao jelas merupakan keterampilan Dou yang lebih kuat. Anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ya? Kel api 5 warna Xiao yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru lantang. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertarungan habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Orang pertama yang tidak bisa bertahan kemungkinan akan dikalahkan. Retaken retak. Jumlah garis pada kumparan api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi buram, kel api 5 warna Xiao yang akan menjadi yang pertama runtuh. Kumparan pengusir api 5 cincin Xiao yang tidak cocok dengan jari penghancur api besar yang diam-diam pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat jelek saat ini. Douki mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap untuk campur tangan setiap saat. Sun Er mengepalkan tangannya, dan api keemasan tiba-tiba melonjak dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi diganti dengan ekspresi muram saat ini. Jia pehlah hambeh jadi. Kemampuan Xiao Yan untuk bertarung dengan Gu Yao telah melebihi harapan semua orang. Dari kelihatannya situasi ini, dia masih perlu turun tangan. Xiao Yan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klan Gu. Douki dalam tubuh tuan muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. King Lin di samping tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah? Apa yang terjadi? Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiao yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit tertegun dan tidak yakin. Xiao Yan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Douki. Teknik mengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Douki dalam jumlah besar, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiao Yan berakhir dalam keadaan lemah. Ledakan. Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, kumparan pengusir api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancuran diam. Itu memancarkan, ledakan, dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api panas keluar dan melelehkan bebatuan besar di bawah. Xiao Yan, mati. Wajah acuh tak acuh Gu Yao mengungkapkan senyuman dingin saat melihat kumparan api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi jari kehancuran diam telah habis oleh teknik mengusir api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Jari hitam yang agak ilusi itu dengan cepat menghancurkan sel pengusir api 5 cincin dengan kemenangan yang luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah diputuskan. Campur tangan. Sun Er akhirnya tidak bisa diam saat melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di samping tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, tunggu. Mata Mang Tianqi menatap kumparan yang mengeluarkan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di balik kumparan pengusir api yang rusak adalah tubuh Xiao Yan. Jika Silent Destruction Finger akan memusnahkan kumparan pengusir api yang tersisa, serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Mata Mang Tianqi tertuju pada sosok kurus di balik kumparan api yang mengeluarkan api. Wajah putih pucatnya tidak memiliki kepanikan sedikit pun saat ini. Yang ada hanya keganasan binatang buas. Bang. Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun Er, kumparan api terakhir yang tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega saat ini. Namun, Xiao yang tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugus api kel api, yang meledak terpisah. Setelah itu,
kakinya menginjak udara kosong, dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang jari hitam besar itu. Guyao, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiao Yan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar. Tawa nyaring dikeluarkan dengan cara yang kuat. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiao Yan saat tawanya dipancarkan. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Kekuatan penghancur tumbuh dengan tenang. Bang, Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Suara keras muncul. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar saat bersentuhan dengan nyala api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur mengguncang Xiao Yan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir dari situ. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang sampai banyak bekas darah terbentuk, menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah. Guyao, menurutmu siapa yang akan mengambil hidupku? Xiao Yan tertawa keskivi ke langit. Tawanya parau, tapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan ditembakkan dari teratai api 4 warna cerah di tangannya. Itu bergegas menuju Guyao yang membosankan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa sesepuh dari klan Gu, mengungkapkan wajah yang diliputi syok saat ini. Semua orang tahu bahwa ada perubahan pada akhirnya. Xiao Yan, menang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.